Halo anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Sebelumnya, don't forget to subscribe. Indonesia merupakan negara kepulauan yang wilayahnya dihuni oleh berbagai suku bangsa. Hildred Geertz menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat lebih dari 300 suku bangsa yang berbeda. Sementara itu, Sultan Takdir Ali Jasbana memperkirakan ada sekitar 200 sampai 250 suku bangsa di Indonesia. Selain suku bangsa, masyarakat Indonesia juga terdiri atas masyarakat dengan agama dan budaya yang berbeda. Nah, anak-anak, keberagaman disebut juga dengan pluralitas. Selanjutnya ialah multikultural. Multikultural berasal dari dua kata, yaitu multi yang berarti banyak dan kultural yang berarti budaya. Pada masyarakat multikultural, perbedaan dijunjung tinggi. Namun, hal ini tidak berarti bahwa ada kesenjangan atau perbedaan hak dan kewajiban. Pertama yaitu perbedaan agama. Terdapat 3 teori masuknya agama Islam ke Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Yang pertama yaitu latar belakang masuknya Islam menurut teori Gujarat. Yang pertama, Islam dibawa ke Indonesia oleh para pedagang Islam Gujarat, India sekitar abad ke-13. Kedua, buktinya adalah batu nisan Sultan Malik Al-Saleh atau Sultan Samudra Pasai yang bercorak Gujarat. Ketiga, tulisan Marco Polo yang menyatakan bahwa ia mendapati banyak penduduk di Perlak, Aceh Timur yang beragama Islam, serta peran pedagang India dalam penyebaran agama. Selanjutnya ialah latar belakang masuknya Islam menurut teori Mekah. Yang pertama, Islam dibawa ke Indonesia sekitar abad ke-7 oleh para pedagang Arab. Kedua, bukti yang mendukung adalah adanya permukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Dan selanjutnya ialah latar belakang masuknya Islam menurut teori Persia. Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Indonesia juga tercatat sebagai negara dengan pemeluk Islam terbanyak di dunia. Kemudian, Islam menggunakan kalender Hijriah sebagai penanggalannya. Berikut ialah nama-nama bulan dalam kalender Hijriah. Dan selanjutnya yaitu hari besar umat Islam. Di antaranya ada Idul Fitri tanggal 1 Syawal, Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, Tahun Baru Islam tanggal 1 Muharram, Isra Mi'raj 27 Rajab, dan Maulid Nabi tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui latar belakang masuknya agama Islam di Indonesia, selanjutnya yaitu latar belakang masuknya agama Kristen Protestan. Simak baik-baik ya. Berdasarkan sensus penduduk 2010, pemeluk agama Kristen Protestan sebesar 16,5 juta jiwa atau 6,96% dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui latar belakang masuknya agama Islam dan agama Kristen Protestan ke Indonesia, selanjutnya ialah latar belakang masuknya agama Kristen Katolik ke Indonesia. Simak baik-baik ya.
Pemeluk agama Kristen Katolik berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 tercatat sebanyak 6,9 juta jiwa atau 2,91% dari seluruh penduduk Indonesia. Hari besarnya antara lain Natal, Jumat Agung, dan Hari Paskah. Nah, yang keempat yaitu latar belakang masuknya agama Hindu ke Indonesia. Simak baik-baik ya. Kelima yaitu latar belakang masuknya agama Buddha ke Indonesia. Simak baik-baik ya. Berdasarkan sensus penduduk 2010, pemeluk agama Buddha sebanyak 1,7 juta jiwa atau 0,72% dari jumlah penduduk Indonesia. Dan hari besar agama Buddha yaitu Waisak pada bulan Mei dan Asada. Nah, yang keenam yaitu latar belakang masuknya agama Konghucu. Apa saja yang melatar belakangi masuknya agama Konghucu? Simak baik-baik ya. Berdasarkan sensus penduduk 2010, pemeluk agama Konghucu sebanyak 117,1 ribu jiwa atau 0,05% dari jumlah penduduk Indonesia. Hari besar umat Konghucu ialah Imlek dan Cap Gomeh. Nah, anak-anak, setelah pembahasan perbedaan agama, selanjutnya yaitu perbedaan kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budhaya, yaitu bentuk jamak dari budhi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi atau akal. Pengertian kebudayaan menurut Kuncharaningrat adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Pengertian menurut Selot Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Contoh hasil karya masyarakat adalah teknologi seperti mobil. Contoh hasil rasa meliputi agama dan kesenian. Adapun contoh hasil cipta adalah filsafat dan ilmu pengetahuan. Ada dua wujud kebudayaan. Yang pertama, bersifat abstrak, artinya tidak dapat diraba atau difoto. Kedua, bersifat konkret, artinya dapat diraba atau difoto. Berikut ialah 7 unsur-unsur kebudayaan menurut Clyde Kluckhohn, yaitu peralatan dan perlengkapan hidup manusia, mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan sistem kepercayaan. Serta ada 3 penyebab perbedaan kebudayaan, yaitu keadaan geografis, pengaruh kebudayaan asing, dan keadaan iklim. Nah, anak-anak, setelah adanya perbedaan agama, perbedaan kebudayaan, selanjutnya yang ketiga yaitu perbedaan suku bangsa. Menurut Kuncharaningrat, suku bangsa atau golongan etnik atau ethnic group adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Yang keempat yaitu perbedaan pekerjaan. Terdapat 2 jenis, antara lain pekerja sektor formal dan pekerja sektor informal. Yang kelima, mewujudkan masyarakat multikultural, yaitu dengan melalui pendidikan multikultural. Terdapat 3 dasar pendidikan multikultural, simak baik-baik ya.
Dan yang terakhir yaitu 3 tahap pemecahan masalah akibat perbedaan budaya. Pertama, tahap orientasi yaitu saling memberi informasi. Kedua, tahap evaluasi yaitu saling bertukar pendapat. Ketiga, tahap kontrol yaitu mencari jalan keluar dalam mencapai suatu kesimpulan akhir. Thank you. Don't forget to subscribe.